kembali saudaraku Zaman Makmurah dengan Kang Sodik. Saat ini saya dan rombongan berada di Yordania, mau berkunjung ke sebuah pohon yang dikenal dengan pohon sahabi. Sebentar lagi mungkin kita akan sampai ke pohon itu. Pohon ini merupakan gambaran dari satu kemukjizatan Rasul ya, di mana pohon ini pernah bertemu dengan Rasul dan juga melindungi beliau ketika beliau Nabi ya bersama rombongan pedagang dari Quraisy bersama pamannya bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang namanya Bukhaira. Itu pohonnya di kejauhan sudah kelihatan. Ya, kita masuk pintu gerbang. Ada pintu gerbangnya ini. Pintu gerbang the seat of the tree of the Prophet Muhammad. Masya Allah. Daunnya hilang. Udah mulai bersemi apanya itu? Ini nama pohonnya, Mauqi Syajarah Al-Mubarakah allati istadalla bizalliha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The shade of the tree of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita masuk ke dalamnya. Kita berkunjung melihat pohon sahabi ini. Perjalanan menuju pohon sahabi ini kurang lebih sekitar 150 km dari kota Yordania, Amman, Yordania, melalui padang pasir, melalui gurun. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pohon ini. Karena kondisinya sekarang sedang musim musim dingin, bagian akhir mendekat menjelang musim semi, maka kelihatannya pohon ini kering gitu ya. Padahal kalau di musim hujan, kalau musim semi dia daun-daunnya tumbuh. Kisah pohon ini sangat terkenal di berbagai literatur, diceritakan tentang pohon ini, pohon sahabi ini. Salah satunya adalah di dalam tafsir At-Tabari dikatakan pohon inilah saksi hidup yang sampai sekarang ada ya, yang pernah menyaksikan pertemuan Rasulullah dengan seorang pendeta Nasrani namanya Bahira, di mana Nabi ketika beliau masih berusia antara 9 dan 12 tahun, dia dibawa pamannya berkunjung ke Syam untuk berdagang. Setelah musim ini kan jadi hijau. Ya, ini kita buka ini pintunya. Semi lah ya. Ini bunganya atau daunnya kira-kira ini? Daunnya. Nanti beberapa minggu lagi akan menjadi hijau. Kita bersalaman dengan pohon ini. Ini adalah saksi pohon yang pernah ketika Rasulullah berada di bawah pohon ini mengayomi gitu ya, turun ranting-rantingnya itu turun. Itu cerita di dalam berbagai literatur. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini adalah pohon, di bawahnya ada air, mungkin ini seperti sungai gitu ya, aliran sungai kecil. Adakah pohon lain yang seperti ini di tempat yang lain? Ini adalah pohon satu-satunya di sini yang hidup. Kalau Atau mungkin kalau ada bibitnya bisa diambil. di literatur sejarah dinyatakan paling tidak umurnya sudah 1400 tahun dari sejak Nabi masih kecil gitu ya, kurang lebih. Pohon ini ditemukan waktu itu ya
diketahui bahwa ini adalah salah satu pohon yang sangat penting di dalam dunia Islam, karena ini saksi hidup oleh Pangeran Ghazi ya, yang dari Yordania. Itu adalah salah satu keponakan dari pangeran atau Raja Yordania ya, Raja Hussein. Maka dia mengadakan penelitian di perpustakaan, akhirnya dia menemukan pohon ini. Ini adalah satu pohon yang begitu penting di dalam saksi hidup atau di dalam bukti nyata bahwa Rasulullah itu adalah pernah bertemu dengan seorang pendeta Bahira. Bahkan di dalam satu literatur dikatakan bahwa pendeta Bahira itu bersumpah begitu ya, demi Allah, bahwa anak kecil ini yang dimaksud Muhammad itu adalah calon pemimpin atau nabi di masa depan, dan dia merupakan nabi terakhir begitu ya. Ini kita lihat dari berbagai sisi. Kalau selama ini kita tahu para sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, kita kenal reputasi mereka dan persahabatan mereka dengan Nabi, begitu dekat di dalam perlindungan dan sebagainya. Nah, mereka itu kan sudah tidak ada. Nah, yang kita bisa saksikan sebagai sahabat sampai sekarang masih hidup ini adalah pohon sahabi. Pohon sahabi ini akar-akarnya kita menyentuh. Oh, iya, kita sentuh ini. Masya Allah, inilah yang pernah ranting-rantingnya itu turun untuk melindungi, mengayomi Nabi. Dikatakan sahabi ya itu karena dia betul-betul melindungi gitu ya. Turun ranting-rantingnya itu, dan disaksikan oleh di dalam literatur ini dikatakan disaksikan oleh pendeta Bahira. Pendeta Bahira itu menemui Nabi bukan kebetulan, karena dia punya firasat bahwa dia akan ketemu dengan seorang calon nabi di dalam, di mana ditulis dalam kitab suci mereka, kitab suci Ahlul Kitab, bahwa bahwa akan ada nabi akhir zaman. Maka tanda-tanda, salah satu tandanya adalah ketika dia berjalan, awan itu melindungi. Nah, maka ketika pendeta Bahira melihat tanda itu, maka segera dia panggil itu paman Nabi Abu Thalib dan rombongannya untuk berteduh di pohon ini, gitu literatur menyatakan. Berteduh di pohon ini ya, disampaikan bahwa ini adalah calon pemimpin atau nabi terakhir. Bahkan dia memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib itu agar pamannya itu membawa pulang segera, karena dikhawatirkan pamannya nabi ini akan dibunuh oleh orang-orang, terutama seorang-orang Yahudi Israel itu yang sedang menanti-nanti ya. Mereka berharap nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka, tapi justru lahir dari orang Arab. Oleh karena itu kekhawatiran pendeta Bahira itu akan dibunuhnya nabi disampaikan kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya akhirnya membawa pulang. Ya, segera membawa pulang karena khawatir keponakannya yang baru berusia antara 9-12 tahun itu, dalam literatur dikatakan seperti itu, dibawa pulang. Saudaraku, mudah-mudahan ini manfaat buat kita sebagai satu saksi hidup sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ini adalah saksi di mana pohon ini adalah pernah bertemu dengan Nabi. Umurnya kurang lebih sekitar 1400 tahun. Wow. Saudaraku, apa yang saya sampaikan adalah yang saya baca dalam literatur sejarah. Namun perlu kita dengar juga pendapat orang asli dari Yordania sebagai guide tour.
yang ada saat ini, yakni pendapat Mr. Ahmad Abdul Jabbar tentang pohon ini. Coba Pak, digambarkan lagi Pak, gimana Pak? Biar dibadikan. Ya di sini. Ya, ini menggambarkan ini orang asli dari Yordania sebagai guide tour kita yang sedang membuat peta ini, menggambarkan peta tentang peta Yordan. Jadi pohon ada di tempat ini. Irak ada di sini, Arab Saudi ini, utara ada Syria. Ini Palestina sama Laut Mati. Berarti memang lintasan. Iya, memang Ya, memang Yordan ini lintasan betul ya. Perdagangan. Ya, dari Arab Saudi masuk ke Syria. Bapak Ibu, ada menurut Tabari dan banyak banyak yang Literatur ya. literatur yang datang ke daerah ini yang pernah lihat pohon ini, karena dipercaya Rasulullah SAW pernah duduk di bawah pohon yang pohon hampir mau peluk Rasulullah SAW waktu dia di bawah pohon itu. Dan Buhaira, menurut Buhaira Rahib atau pendeta Buhaira itu mungkin wallahu alam bukan di tempat ini. Buhaira Rahib ada di Busra. Irak. Kota yang paling dekat ke perbatasan Suriah ini ada Busra ini. Busra ada di tempat ini. Ya, Busra. Oh, bukan Basra. Bukan, Basra itu di Irak. Busra Syam. Busra Syam dan Basra di Irak. Jadi pendeta Buhaira ada di Busra, bukan di sini. Tapi wallahu alam, karena Rasulullah SAW mungkin dia ikut kafilah bukan satu kali saja. Iya, Beberapa bisa jadi. kali. Waktu dia masih anak kecil itu waktu ikut kafilah sama omnya Abu Talib. Waktu mungkin wallahu alam Buhaira yang kasih tahu, yang minta dari Abu Talib balik ke Madinah dengan Rasulullah SAW setelah dia melihat Tanda-tanda kenubuah ya, nubuah. untuk Rasulullah SAW. Tapi waktu Rasulullah SAW kerja sama Siti Khadijah radhiyallahu anha, dia sering mungkin ke sini ya, bawa kafilah, mungkin dia sering ke sini. Yang penting Bapak Ibu kita tahu, menurut kami orang Jordan bilang begitu. Orang Jordan bilang Rasulullah SAW kalau pernah sekali ikut kafilah berarti Rasulullah tinggal di Jordan 25 hari. Karena perjalanannya kafilah dari sini sampai sini perlu 25 hari. 25 hari waktunya. Naik unta. Ini diklaim pohon ini pernah disinggahi Rasulullah sejak berapa tahun? Setelah ada negara Jordan atau sebelum itu sudah di Negara Jordan ini baru sekali, ya itu sebelum itu sudah diyakini ini namanya Badiyat Syam. Badiyah itu Syam. tanah yang di luar Syam. Syam maksudnya pusatnya Suriah, Damaskus. Ini yang di luar Syam, ya. Badiyat Syam masuk Jordan atau Jordan masuk. Pohon dari Sumba udah. Ya, kamu ngerti. Tapi saya pernah ke sini waktu hijau. Iya, bagus. Oh, ada. Ya. Karena musim hujan. Ya nanti musim panas kalau ke sini hijau. Oh, kalau musim panas disuruh hijau. Aku coba cari fotonya. Kira-kira rumahnya pendeta itu di mana ya? Bukan di sini, di Syria. Oh, di sini kan dia Jauh sekali dari sini. katanya kan kalau di sejarahnya itu ya. Bukan itu. Munda makan bukan tempatnya. Nah, ini adalah pendapat orang asli yang ada di Yordan, menyatakan bahwa pertemuan Buhaira itu Ya, boleh. bukan di tempat ini. Ya, ini pendapatnya, ini orang Yordan sendiri. Wallahu alam mana yang benar.